فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya Sofiullah HS, berbagi cerita hikmah dan unik. Ada seorang perempuan bernama Khawlah binti Sa'labah. Ia datang kepada baginda Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Aus bin As-Somit menikahiku saat aku masih gadis yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya atau menceraikanku. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan." Dengan aduan itu, Khawlah berharap agar Rasulullah tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, "Rasul, demi Allah ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," kata beliau. Tapi Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah. Pun demikian dengan kasus Khawlah ini. Karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah, Khawlah tidak putus asa. Kepada Rasul, ia katakan, "Baiklah, aku akan adukan masalah ini kepada Allah." Maka kemudian Khawlah mengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu, turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan Nabi-Mu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah dihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat yang dimaksud yang turun atas permasalahan Khawlah ini adalah ayat 1 sampai 4 dari surah Al-Mujadalah. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Sabit. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabatnya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair. Lalu
kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab ia takut pada azab. Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengar ucapannya, pantaskah bila Umar bin Khattab tak mau mendengarnya?" Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.